triadik atau trikotomi gitu ya. Jadi ada tiga segitiga semiotika yang akan kita bahas dari tokoh yang namanya Charles Sanders Peirce. Nah, setelah saya jelaskan, nanti teman-teman mencoba untuk menganalisis tanda dan penanda gitu ya, melalui apa saja sih sebetulnya. Tapi sebelum ke situ, saya ingin teman-teman melihat satu cuplikan film dulu gitu ya. Nah, mungkin ada yang sudah nonton atau mungkin juga belum, tapi ini cukup bagus sih sebetulnya. Dia masuknya ke short film. Jadi short film itu artinya film pendek gitu ya. Film pendek itu rata-rata durasinya 3, 5 atau 7 menit. Dia kategorinya film yang memang berdurasi. Jadi short film itu artinya film yang berdurasi pendek. Sebentar ya. Nah, berarti saya share screen ya. Mudah-mudahan lancar ya streamingnya di teman-teman ya. Jadi nggak apa ya, nggak dut-dutan gitu. Mungkin kesini dulu aja ya. Nah, ini di depan teman-teman ini apa? Udah ada, Pak. Udah ada ya. Kelihatan, Pak. Oke. Judulnya itu My Dad is a Liar. Jadi ayah saya itu seorang pembohong. Kita saksikan dulu filmnya. Ini film Thailand, tapi film Thailand itu sebetulnya cukup menarik ya. Storyline-nya karena tahu ya kan film-film Thailand itu sebetulnya film-film hantunya juga menarik sebetulnya ya. Mereka menggarapnya serius. Siapa yang pernah nonton film ini ya? Belum ya? Saya sudah, Pak. Oh, sudah. Vijay ya nih. Oke. Coba Vijay kan udah nonton juga, tapi jadi nanti saya akan ada beberapa pertanyaan. Kita lihat dulu. Oke. Daddy is the sweetest daddy in the world. Mohon maaf, Pak. Smartest. Katanya di ACC untuk bergabung di room, Pak. Gimana? Di sini belum di ACC untuk bergabung di Oh room. iya, oke. Ya, saya dulu ya. Stop share screen dulu atau biar gini. Set enable. Oh iya, ini masih banyak nih teman. Ya tunggu dulu lah. Mudah-mudahan cuma Viani aja yang pernah nonton ya, Viani. Viani berarti penonton yang baik ya, nonton. Kita semua ya masuk ya. Oke. Kita ulangi. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. Smartest. The most clever. Kindest. He is a man. Daddy while at school. Daddy is just great, but he lies.
He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Oke. Siti, Ya, Pak. apa komentarmu sih? Komentar saya sesuai dengan film yang Bapak tampilkan itu menceritakan tentang seorang bapak yang sayang kepada anaknya sehingga anaknya bisa memberikan kalimat-kalimat yang puitis buat seorang ayahnya. Walaupun ayahnya itu berbohong kepada anaknya tentang dia tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tapi tetap menyayangi anaknya, Pak. Oke. Secara naratif gitu ya, naratifnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat gitu ya. Ada komentar yang lain? Siti Nurmala? Kalau saya sih nggak beda jauh Pak sama Siti Ailani. Kalau dari storytellingnya pasti kan di situ menceritakan seorang ayah, seorang orang tua yang rela kerjain apa aja demi meskipun ia berbohong sama anaknya gitu. Ya kurang lebih sih kayak gitu Pak. Siti sedih nggak? Sedih Pak waktu pas nonton itu cuman karena tadi udah nonton lagi jadi kayak. Ya. Berarti kan Siti pernah nonton kan? Iya Pak, pernah Pak. Oke. Sekarang Fadli. Fadli pernah nonton film ini nggak, Pak? Sering Pak, saya nonton Pak. Sedih? Iya. Sedih nggak? Sedih ya? Pak. Siapa yang belum pernah nonton? Oh, Iswatun. Huhaho. Nusa Tenggara kan? Iswatun? Iya Pak, Sulawesi Tenggara. Iya, Sulawesi Tenggara. Gimana? Iswatun baru sekali ini nonton film ini. Iya Pak, baru sekali. Apa yang kamu lihat tentang film ini? Yang ayahnya tukang maksudnya tuh ayahnya bohong demi anaknya. Kamu lagi nangis kah atau bagaimana? Cuma tarang nahungkul yang kelihatan. Tarang itu dahi. Iswatun sedih? Sedih Pak, soalnya kan itu tentang anaknya dan ayahnya. Jadi kesimpulan dari 18 orang ini, saya juga sudah berkali-kali sebetulnya ya, kita sedih gitu melihat itu. Nah, teman-teman melihat itu tuh sedih itu karena konstruksi berpikirnya. Jadi
film secara keseluruhan itu kan adalah tanda sebetulnya ya. Nah, yang membuat kita sedih itu adalah konstruksi berpikir kita yang kemudian itu menjadi konotasinya. Siti punya konotasi yang lain, tapi sama sih rata-rata tentang sesuatu. Bagaimana sih peran seorang orang tua gitu ya, yang dia berjibaku gitu untuk anaknya. Saya sebagai orang tua yang punya anak, nah tentu saya punya konotasi yang mungkin double gitu. Yang ayah saya itu seorang guru gitu ya, yang seorang guru SD, guru man jelas ya. Nah, orang guru agama ya, saya PNS kecil gitu ya. Terus anaknya 6, terus ibu ya tadinya. Lalu dia suka berhutang untuk was dan sebagainya gitu ya. Punya kebun kopi, terus saya waktu masih kecil juga suka angkut kopi dan sebagainya. Nah, ketika saya sudah punya anak pun ya, sudah punya anak, saya tidak ingin seperti waktu saya masih kecil. Karena saya punya konstruksi ya, bagaimana hebatnya bapak saya, dan saya harus tidak seperti itu gitu, untuk jangan seperti saya lah anak saya yang sekarang. Tetapi ada konstruksi lain di dalam kepala saya. Saya kalau habis kerja ya, pulang di jam segini ya, pulang jam segini, anak saya itu baru 6 tahun teman-teman usianya, baru 6 tahun. Karena saya punya konstruksi, karena kan saya juga punya banyak mahasiswa yang divorce dan sebagainya, saya juga harus berpura-pura teman-teman. Saya itu capek sebetulnya, tapi anak saya kan umur 6 tahun itu harus naik kuda-kudaan, saya wah. Jadi kesedihan saya nonton ini tuh atas konstruksi saya itu, oh iya ya, saya tuh capek sebetulnya jadi orang tua, sebetulnya kan gitu. Paham nggak sih maksudnya? Kan konotasi kita bisa bebas ya. Nanti ada denotasi dan ada konotasi dalam konsepnya Roland Barthes. Roland Barthes itu nanti ya pertemuan berikutnya kita akan ngomongin. Nah, teman-teman itu akan mulai belajar menganalisis sebetulnya film itu bukan hanya narasi seperti tadi ya. Narasi itu udah keren lah, anak-anak sastra itu udah, kalau kita ngomongin storytelling itu kita sudah bisa melihat. Tapi ada beberapa hal yang kita harus pertanyakan. Kenapa sih sebetulnya kita sedih gitu? Berarti kan secara representasi itu film itu tuh berhasil gitu ya. Dia bisa merepresentasikan, kan dari 18 orang itu semuanya sedih. Masa sih nggak sedih sih ya? Sebetulnya kan keterlaluan ya kalau nggak sedih gitu. Tetapi dia bisa merepresentasikannya secara ini ya. Jadi semua orang tuh bisa menangkap sinyal itu. Itu yang disebut dengan tanda sih sebetulnya ya. Nah, mata kuliah ini akan lebih spesifik menganalisis itu. Kenapa, bagaimana, kenapa sih harus itu gitu. Misalnya gini, kalau kita ngomongin metafor dalam bahasa itu kan bukan teks aja ya. Tapi sebetulnya ketika si bapaknya itu menggunakan jas, itu juga satu metafor sebetulnya. Dalam konteks apa kira-kira, Jafir? Jafir bahasa Indonesia juga kan? Ya, Pak. Jafir sastra Indonesia juga, jurusan bahasa Indonesia? Oh, bukan, Pak. Kalau saya bukan ya, bukan. Oh, Arab. Oh, Arab bukan lebih dalam lagi ya, ngomongin strukturalisme ya. Jadi metafor itu bukan hanya dalam teks, di dalam kehidupan kita pun itu banyak metafor. Berpura-pura kan sebetulnya, bukan makna sebenarnya. Jadi dia pakai jas itu konteksnya itu juga metafor. Sebetulnya kan dia nggak gitu sih sebetulnya si orang tuanya. Tetapi demi gitu ya, demi memberikan kebahagiaan kepada anaknya, maka dia dengan terpaksa harus melakukan satu metafor. Setuju nggak teman-teman kalau metafor itu adalah suatu keterpaksaan? Nah, pertanyaannya gitu, berat ya. Setuju nggak sih? Jafir dari bahasa Arab ya? Iya, Pak. Setuju nggak sih? Kalau apa tadi, Pak? Apa sih pertanyaanku? Aku juga lupa ya. Cid, apa sih pertanyaanku Siti? Itu apa namanya? Setuju nggak kalau misalkan metafor itu adalah sebuah keterpaksaan, kurang lebih kayak gitu?
Jafir pasti nggak setuju. Kalau Karena saya dia sastra Arab ya, loh, sebetulnya sastra Arab. Ayo. kalau saya enggak setuju, Pak. Iya. Jadi dalam konteks kalau kita ngomongin Al-Qur'an itu kan makanya ada hadis gitu ya. Itu kan banyak bahasa yang harus ditafsir sih sebetulnya. Ada sesuatu yang dia hendak sampaikan tetapi mungkin konstruksi berpikir manusia itu terbatas. Tetapi di dalam hal-hal yang sifatnya sosial banyak metafor itu yang memang dengan terpaksa harus dilakukan. Misal, ini yang ada sastra Indonesia ya. Itu di zaman Ismail Marzuki itu bahasanya metafor banget sebetulnya. Misalnya yang saya bilang tadi ya tentang di masa perjuangan gitu ya. Masa perjuangan itu kemudian bahasa yang konteksnya metafor itu banyak diproduksi itu supaya tidak diketahui. Sebetulnya kan kalau misalnya masa itu bukan masa penjajahan, mungkin lebih baik kita ngomongnya, ayo kita lawan Belanda, gitu ya. Tetapi karena konteksnya itu, maka dengan terpaksa para penulis musik gitu ya, dia harus menyembunyikan kata-kata itu supaya tidak diketahui oleh musuh. Misalnya gini, pernah tahu nggak lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama Air Laut Berkilauan? Pernah nggak sih dengar lagu itu? Pernah dengar, Pak. Wah, Siti nggak pernah denger Itu lagunya Ismail Marzuki gitu. Atau gini, hampir malam di Jogja, sepasang mata bola, misalnya. Itu kan seakan-akan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Sebenarnya enggak itu juga artinya. Karena terpaksa harus ngomongin itu karena kalau si penyair itu atau si penulis lagu itu yang ngomong terus terang, maka dia akan ditangkap. Gitu. Itu konteks metafor dalam konteks ini kan begitu. Jadi dia kadang-kadang juga harus terpaksa, teman-teman. Nah, nanti kita akan ngomongin konteks bahasa dalam analisisnya Saussure. Saussure itu dia banyak Saussure. Gimana ngomongnya? Pernah dengar sih? Saussure. Belum ya? Nah, itu dia banyak ini ngomong teks strukturalisme itu dia di dalam konteks bahasa teks. Tapi malam ini saya akan ngomongin Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Ini akan membuat bingung sih sebetulnya ya. Ditambah otak saya ini sebetulnya hari ini tuh sedang agak seleo sih sebetulnya. Tapi coba saya pelan-pelan gitu ya supaya setidaknya minggu depan ini Pak dan sudah bisa bisa dipresentasikan gitu ya. Oke. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kita akan bertemu malam ini dengan topik analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Kan Peirce ya, tapi bacanya tuh Peirce. Peirce. Susah banget ya nama tuh ya. Oke, dia ini seorang semiotik dari Amerika ya. Dia teman-teman bisa googling lah ya sejarahnya tentang dia ini. Tapi asik ini membahas tentang beliau ini gitu ya. Nah ini dia. Nothing sign unless it is interpreted as a sign. Jadi tidak ada yang menjadi tanda kecuali jika ditafsirkan sebagai tanda. Gitu. Misalnya Jafir sedang mengikuti jari itu ya. Kalau saya tidak pedulikan ya dia tidak menjadi tanda apa-apa sebetulnya. Tapi ketika saya analisis gitu ya, mungkin itu satu kebiasaan, mungkin itu satu misalnya kayak orang ngerokok ya. Orang ngerokok itu kan sebetulnya dia krisis romantisme sebetulnya orang ngerokok. Karena dengan merokok dia punya rasa percaya diri, dia merasa punya kemesraan, dia merasa punya teman dekat. Kan kalau ditanya setiap perokok, sebetulnya ngerokok tuh nggak enak. Kan gitu ya. Kalau kita tandai rokok itu sebagai tanda ya, tanda. Jadi kalau enggak usah gitu ya, enggak. Dia tidak akan menjadi sebagai tanda. Sama kayak Jafir juga barusan kan gitu.
Bukan berarti kamu nggak boleh gigit jari, biar gigit aja jari. Oke. Nah, konsep semiotika Peirce ya, itu dikenal dengan istilah triadik atau trikotomi. Tanda terdiri dari 3 unsur. Nah, kayak gini nih teman-teman. Nah, ini nih. Jadi makanya kemudian yang pertama itu adalah representamen, Anda sendiri. Ya. Sesuatu yang kemudian interpretan makna dari tanda itu. Kira bebas saya bawa ini. Nah, lama kayaknya nah lebih cepat sih pada aku pegang ini. Kemudian representamennya apa? Itu bisa minum. Oke. Terus kalau interpretannya apa ini? Tafsir apa? Kalau Bapak itu mengarahkan ke saya. Oke, boleh begitu. Sah saja ya. Iya. Bisa tuh. Oke ya, sok terus ya. Mudah-mudahan itu satu pengetahuan awal. Nah ini kan gini, representamen itu yang ini ya. Representamen itu artinya ini teman-teman. Nanti bisa ditulis dulu. Tanda ya, tanda ya. Kemudian objek, sesuatu yang diwakili oleh tanda. Sesuatu yang diwakili oleh tanda. Kemudian interpretan itu makna dari tanda itu. Ya. Oke ya. Nah, di setiap bagian ini ada bagian-bagian lagi teman-teman. Nanti representamen itu ada bagian lagi, objek itu ada bagian lagi, interpretan itu ada bagian lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagiannya. Nah, ini. Representamen atau ground istilahnya, tanda atau tanda ya. Nah, ini di dalam representamen tadi itu ada namanya qualisign atau disebut dengan firstness. Itu atau lembut, kasar, merdu, hitam, putih gitu ya. Itu qualisign. Oke ya. Bingung ya? Sampai situ dulu ya. Terusin ya. Kemudian yang kedua, jadi ada 3 bagian di dalam representamen. Yang berikutnya adalah scene sign atau sequence. Eksistensi aktual atau fakta benda atau peristiwa yang ada pada tanda atau kenyataan. Misalnya keruh. Berarti air sungai keruh menandakan ada hujan di hulu sungai. Itu udah kualitasnya udah naik ke 1 tingkat 2 gitu ya. Kemudian ada istilahnya legisign atau thirdness. Norma yang didukung oleh tanda, misalnya tanda rambu-rambu lalu lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau tidak dilakukan manusia. Misalnya ada zebra cross, itu tempat orang nyebrang gitu ya, atau trotoar, itu tempat kita para pejalan kaki gitu ya di pinggir jalan. Nah, jadi saya balik lagi ke sini. Ini ya,
Representamen itu adanya di sini. Mungkin saya pelajaran semiotika apa? Di sini. Representamen itu, di dalamnya itu ada ini. Oke? Jadi representamen, di dalam representamen itu ada 3 bagian. Ini. Ada qualisign, ada sinsign, ada legisign. Selanjutnya, nah sekarang pembagian berdasarkan objek. Ingat ya, tadi balik lagi ke sini. Ada objek, ada representamen, ada interpretan. Nah sekarang kita di dalam objek ini ya, ini ya, sesuatu yang diwakili oleh tanda itu dibagi 3. Nah, ada ikon atau bahasa Inggrisnya icon ya. Itu tanda yang menghubungkan antara penanda dan tandanya, bersifat persamaan untuk alamiah. Contoh potret misalnya ya. Foto itu pasti sama dengan aslinya. Misalnya Tirta ya, Bismil tuh. Saya foto gitu ya. Itu foto itu ya sama dengan Bismil. Terus miniatur, misalnya miniatur kereta gitu ya, kereta api atau miniatur pesawat. Itu sama dengan aslinya sama. Cuma dia lebih kecil gitu, tapi sama gitu dengan aslinya. Kemudian peta gitu ya. Peta itu juga sama ya, dengan kalau kita Google Map gitu ya, itu sama dengan aslinya. Selanjutnya, terkait eksistensi terhadap petandanya atau objek. Contoh awan. Kalau ada awan itu tandanya bahwa akan hujan. Kemudian yang terkenal itu kalau ada asap, itu pasti ada sumbernya api. Kalau HP berbunyi, itu pasti ada yang nelpon. Oke, apalagi contohnya? Fadli, indeks. Ya, Pak. Kamu kasih contoh yang indeks coba. Apa ya, Pak? Mendung menandakan akan ada hujan. Siapa? Kan kalau HP berdering kan pasti ada yang nelpon gitu ya. Apalagi. Oke, Bismil, bisa kasih contoh yang lain? Pak, bos, sebelumnya saya minta maaf, Pak. Soalnya pertama kali Bismil ambil mata kuliah ini, soalnya Bismil dari jurusan manajemen, jadi kurang paham gitu, Pak. Sekarang bukan begitu. Sekarang kan indeks itu ada contohnya tuh. Jadi tanda yang memiliki keterikatan eksistensi terhadap petandanya atau objeknya di situ. Misalnya ada sebab akibat atau kausa prima. Kalau ada aksi akan ada hujan. Walaupun sebetulnya enggak juga ya, kadang-kadang ada awan. Tapi kan konstruksi berpikir kita sudah menandakan bahwa dengan ada awan itu akan hujan. Kemudian kalau ada asap, kita lihat asap itu pasti ada apinya. Api berbunyi itu pasti akan ada yang menolak tanda kita. Jadi ada tanda-tanda yang sifatnya kausa prima atau sebab akibat. Contoh lainnya bisa nggak disebutkan? Siapa yang bisa? Pak. Bunyi sirine kali, Pak. Bunyi sirine. Itu tandanya ada ambulan atau ada mobil polisi? Ya, sirine akan ada ambulan. Ada pasti ada mobilnya gitu ya. Atau ada yang menandakan itu ada yang sakit gitu. Atau ada yang tidak sakit, meninggal gitu. Subarkah apa? Ada contohnya tuh kan kayak sirine itu sesuatu yang yang mau tandanya, Pak, ada yang dia lihat anjing. Ya. Mungkin di beberapa kultur ya yang begitu. Oke ya, apa bingung dulu kan memang kita mencari
kebingungan sebetulnya ya. Simbol itu adalah tanda yang memiliki aturan atau kesepakatan bersama, namun tidak bersifat global. Contohnya bendera merah putih ya. Bagi bangsa kita bendera merah putih itu tuh adalah memiliki pengertian lambang negara, misalnya bendera bangsa Austria atau bagi orang Amerika itu maknanya akan berbeda. Tapi itu sepakat di kita. Gitu. Garuda Pancasila misalnya ya, itu di bahasa kita ini itu adalah sesuatu yang menjadi penting, yang apa ya, satu simbol aturan di dalam kenegaraan. Atau lambang salib gitu ya. Lambang salib itu bagi orang Kristen tuh itu punya pemahaman yang yang mengindikasi bahwa dia Kristen. Kalau di Islam itu ada bulan bintang gitu ya, itu adalah lambang-lambangnya. Ada bisa kasih contoh lagi, siapa kira-kira bisa kasih contoh lambang yang tentang simbol ini? Kalau rambu-rambu lalu lintas, Pak. Kayak misalkan tanda stop. Ya, tapi itu kan global kan ya. Semua orang kan paham itu ya. Kamar mandi, Pak. Biasanya. Gambar cowok sama cewek. Global atau enggak? Semua orang di dunia kayaknya ini. global. Nah, namun sih ya, apa? Iya nih. Al-Quran, Pak. Al-Quran. Simbolnya yang mana Al-Quran itu? Al-Quran kan bukan simbol sebetulnya. Kalau ini warna kuning. Pataka bukan, Pak? Ya. Ya ini apa? Pataka, Pak. Oh, kata siapa lagi yang bisa kasih contoh simbol? Kalau aksara, Pak, aksara. Aksara itu simbol ya? Simbolkah? Bisa juga, Pak. Oke ya, nanti kita ulang ya. Saya teruskan dulu aja ya. Pembagian ini berdasarkan objek. Kemudian, nah ini. Pembagian berdasarkan interpretan atau makna. Bersifat kemungkinan. Kita balik lagi ke sini. Interpretan itu tafsir ya, menafsirkan, kita memaknainya. Itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu interpretan yang berupa kemungkinan sesuatu akan terjadi atau tidak, dan makna tanda tersebut masih dapat dikembangkan. Contohnya, besok kamu akan menjadi guru. Kan nggak pasti sih sebetulnya ya. Oh iya akan jadi guru, gitu. Ya kan? Atau kemungkinan dia lulus minggu depan, kan nggak mungkin ya. Belum tentu juga. Gitu. Atau dikabarkan ibu akan datang minggu depan. Bisa kasih contoh? Pak Adli? Kasih contoh, Li, tentang rema. Mana tadi, Pak? Itu ada contohnya. Jadi interpretan rema ya. Interpretan yang berupa kemungkinan sesuatu akan terjadi atau tidak, dan makna tanda tersebut masih dapat dikembangkan. Contoh nih, besok kamu akan menjadi guru. Ya, bisa menjadi guru, bisa juga enggak sebetulnya. Atau Siti Nurmala besok akan datang ke rumah saya. Kan itu mah belum tentu ya. Bisa iya, bisa tidak. Atau Muhammad Afra akan lulus tahun depan. Belum tentu sebetulnya. Ya kan gitu ya, Afra ya. Nah, itu namanya rem. Jadi satu interpretasi yang kita tuh masih ambigu sebetulnya. Bisa iya, bisa tidak membacanya gitu. Jadi di dalam ini ya, di dalam bagian ini interpretasi itu kan tafsir tuh sebetulnya. Ya bisa iya, bisa tidak. Coba Siti Nurmala kasih contoh yang rema.
apa ya? Eh, dia akan jemput kamu jika tidak hujan. Bisa ya? Kalau dia akan jemput kamu jika dia tidak hujan. Jika hujan ini tidak apa sih? Aduh, bingung aku, Pak. Apa itu ya? Aku akan mencintaimu selamanya. Tapi di konteksnya pacaran. Ya cukup yang itu aja. Aku akan mencintaimu selamanya. Atau saya Siti Nurmala. Saya sangat mencintaimu, Siti. Nah itu kan bisa ya, bisa. Atau begini. Besok saya akan menikahimu. Nah bisa begitu. Kan dia sifatnya itu kan sesuatu yang akan terjadi atau tidak gitu. Bisa iya, bisa tidak. Sesuatu yang sifatnya ambigu sih sebetulnya. Misalnya besok saya akan memberikanmu hadiah. Itu juga bisa. Bisa iya, bisa tidak. Mungkin iya gitu ya. Tetapi tiba-tiba misalnya ada sesuatu yang menghambatnya sehingga tidak jadi memberikan itu, bisa di minggu ke depannya atau tidak sama sekali. Nah, jadi ini adalah satu interpretasi itu tafsir ya artinya ya. Tafsir kita yang sifatnya itu tidak pasti sih sebetulnya. Nah, ini tingkat pertama. Kemudian decision, yaitu interpretan yang sesuai dengan fakta. Contoh ya, Indonesia negara 2 musim. Fakta enggak sih? Fakta kan? Siti berjenis kelamin perempuan. Itu fakta. Fakta, Pak. Iya kan? Nah, itu decision namanya. Jadi interpretasi kita itu yang tafsir kita itu yang memang sudah fakta aja. Misalnya Al-Qur'an kitab suci orang Islam. Itu fakta. Apalagi mudah ya contohnya ya. Apalagi Anissa, kamu kasih contoh Anissa yang disisain. Pak, kalau ini bisa nggak sih Pak? Padang kota terpanas. Padang kota panas. Wah, masa? Iya, masalahnya di Padang panas. Pontianak, Pak, kota terpanas. Tuh kan bisa jadi kacau. Jadi kan ada nggak setuju kan gitu kan. Jadi betul-betul ini tuh akan menjadi satu polisi bagi semua orang tuh setuju gitu. Itu decision. Itu kan kalau Padang kota Pak, kalau WIB mempunyai selisih waktu 1 jam dengan Wita. Itu pasti nggak? Fakta nggak? Fakta, Pak, buat Indonesia. Belum tentu yang lain, Pak, negara lain. Atau betul sudah mengukur itu gitu kan ya? Apa yang beli berjenis kelamin laki-laki? Fakta itu. Saya, Pak, saya mempunyai hidung. Iya. Tapi ada yang nggak punya hidung juga sih sebetulnya ya. Tapi karena ngomong saya, faktanya memang punya hidung. Gitu kan ya. Oke. Sampai sini paham nggak sih decision? Betul, Pak. Oke. Decision agak lebih mudah sih sebetulnya mencari. Pokoknya segala sesuatu yang sangat fakta. Misalnya kita ngomong bumi itu bulat. Sementara ini fakta lah ya. Tapi bagi penggemar itu nggak fakta. Yang bumi kata enggak, itu kasus salju itu dingin. Fakta nggak? Ada nggak salju yang panas? Banyak contoh. Jadi ini satu tafsir yang memang berdasarkan fakta, teman-teman. Tafsir nanti ya, itu berdasarkan fakta. Kemudian selanjutnya di dalam interpretan itu ada yang masih harus berargumentasi. Jadi argumen namanya, yaitu interpretan berlaku umum. Semua orang menerima. Contohnya, Lia anak otot. Lia tidak belajar, ranking terakhir di kelas. Lia ranking terakhir di kelas. Setuju nggak? Ini ada 3 kalimat ya. Siti Nurmala tuh anak pintar.
yang belajar, dia ranking di kelas. Tapi kalau Siti itu berwajah cantik, kemudian dia dilahirkan dari ibu yang cantik. Dia disukai banyak pria. Gimana? Dawinta? Dawinta? Iya, Pak. Kasih contoh lah Dawinta. Bentar, Pak. Oh, ini, Pak. Misalnya Lia kurus, Lia tidak jarang makan gitu, Pak. Ya, tapi satu lagi Itu apa? termasuk nggak, Pak? Harus 3 ya, Pak? Interpretan berlaku umum. Makanannya tidak pernah dihabiskan gitu, Pak. Ya, bisa begitu. Jadi dia harus berargumentasi. Jadi bukan satu kalimat ya, dia harus ada 3 kalimat atau lebih yang bisa diargumentasikan. Misalnya kan gini, kenapa sih si Lia tuh bodoh? Ya karena dia tidak pernah belajar, makanya dia tidak pernah ranking di kelas. Gitu. Kenapa sih si Lia itu kurus gitu? Karena dia jarang makan, maka dia suka sakit. Nah itu satu argumen. Nurul pakai kacamata karena Nurul jarang makan wortel, sehingga dia agak kesulitan ketika membaca tulisan-tulisan yang kecil. Nah kayak gitu. Sampai sini paham nggak ya? Kita minggu depan itu tentang Charles Sanders Peirce ini. Nanti teman-teman juga bisa lihat di YouTube dan sebagainya gimana sih cara menganalisis gitu. Tapi teman-teman minggu depan itu akan menganalisisnya ke film dulu. Ke film pendek ya. Misalnya yang mana yang disebut dengan objek, yang mana disebut interpretan, yang mana disebut dengan representamen. Objek, representamen, interpretan. Kita ulangi lagi ya dari sini ya. Aku juga agak kesel ya otak saya hari ini. Punten ya teman-teman ya. Oke. Ini baru satu analisis, jadi gaya analisis tokoh gitu ya. Yang pertama tuh Charles Sanders Peirce ya. Kemudian Saussure, Ferdinand de Saussure, kemudian Roland Barthes gitu, Roland Barthes. Nah, nanti di akhir teman-teman ya, itu kita akan analisis, lalu nanti saya akan ajarin bagaimana metodologi penelitian. Jadi nanti akan keluarannya itu akan jadi jurnal. Jurnalnya nanti akan saya submitkan ke jurnal di prodi saya. Jadi teman-teman nanti punya artikel jurnal gitu ya. Jadi Siti nanti sendiri aja. Terus nanti akan saya submitkan, walaupun belum masuk cinta, tapi teman-teman sudah mulai mencoba untuk nanti saya bagian reviewnya, saya review aja. Jadi teman-teman dari berapa orang. Nah ini luaran untuk puasnya, teman-teman tuh akan punya jurnal ilmiah, satu artikel jurnal. Tapi metodenya itu analisisnya semiotika. Kan belum punya pengalaman ya. Tapi anak-anak yang bisa Indonesia sebetulnya lebih mudah nanti sebetulnya ya. Oleh Indonesia dalam teks analisisnya ngomongin metafor gitu ya. Gimana bentuk puisi ini, jadi dianalisis. Tapi kita memang harus pelan-pelan teman-teman. Saya maklum lah ya teman-teman bingung gitu masuk ke mata kuliah yang model-model bahasa langit ini ya. Apalagi misalnya kondisi saya hari ini banyak itu kadang-kadang nggak mood juga sama kan ya. Jadi pelan-pelan nanti kita minggu depan tuh. Tapi gini, teman-teman akan mencoba setelah kita ketemu
sekarang ini mulai nonton film. Nanti teman-teman akan melihat objeknya apa, representamennya apa, interpretannya apa. Atau representamennya apa, interpretasinya apa, objeknya. Jangan takut. Pasti lucu tuh. Masing ini kan ada ikon indeks. Misalnya kita cari simbolnya gitu ya. Misalnya biasanya simbol itu banyaknya di iklan. Kalau di iklan tuh banyak simbol tuh ya. Misalnya tiba-tiba ada simbol halal gitu ya. Saya tahu aku masih ini enggak sih? Masih share screen enggak sih? Masih ya? Masih Pak, masih. Aduh. Masih kesel ya otak saya nih. Bentar ya. Aduh, banget deh. Lucu, sangat lucu Pak. Hilang jaringan. Sama lucu. Hilang juga. Langsung mati. Langsung hilang tapi udah. Sama dong ini. Astaga. Nabi. Yang masuk ada lagi. Sudah masuk. Oh bisa. Bentar ya. Udah lagi laptopku. Sama, punya aku juga nge-lag. Aduh, berarti open mic ini Pak. Nah, mana tadi ya? Wah, lemot juga nih. Sabar ya. Aku masih hidup nggak sih? Ini ku? Masih, Pak. Masih, Pak. Pak lucu. Nah. Aduh, bentar ya. Coba kasih ke Bede. Coba kasih ke Bede. Saya sampai segmen. Kalau kita luring enak ya sebenarnya ya. Enak banget kalau luring, Pak. Ya, pasti kalian jalan-jalan terus nih di depan. Tapi sebetulnya di kampus juga udah mulai banyak manusia ini teh. Hari ini juga anak-anak biasanya sepi banget kampus kayak kuburan. Sekarang karena orang-orang Jakarta juga udah mulai berdatangan di Bandung. Kami di isi Padang Panjang sudah luring, Pak. Oh ya? Iya, Pak. Terus teman-teman udah ini semua belum sih? Apa? Maksudnya udah vaksin semua nggak sih? Sudah. Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak. Vaksin biar cepat. Sama, Pak. Di Baitur Rahmah tanggal 21 besok udah luring juga, Pak. Di UPI belum ada ini, Pak. Belum ada hybrid atau luring, Pak. Nah, terus kalau misalnya nanti ini kira-kira bisa luring nggak sih kalian tuh? Kalau kan waktu di UNS sih ada Pak untuk yang mengambil mata apa yang MBKM itu Pak sudah ada wacana luring Pak. Oh, udah ada wacana ya? Saat ini mahasiswa asal UNS sudah luring Pak, tapi untuk yang MBKM
Nah, agak serem juga sini keadaan nih. Wah, ini lemot sekali nih. Sabar ya. Aku masih terdengar masih. Aku jadi ragu-ragu. Ini jaringannya ini masih ya. Apa itu, Kak? Apa itu? Maaf, saya pakai Zoom adik saya, Pak. Apa-apa. Yang penting bisa ikutan aja dulu ya. Iya, Pak. Udahlah, kita share screen aja langsung ke Google aja ya. Lama ini, oi. Oke. Tuh, share screen-nya juga lama ini. Kelihatan nggak ya? Oh, ini nih. Kelihatan nggak? Masih loading. Loading. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini ada gambar iklan ya. Banyak itu, Kak. Ada gambar iklan ya. Ada. Oke ya. Pertanyaannya sekarang. Oke. Nah, di depan kalian apa ya, Fadli? Iya, Pak. Ada di depanmu gambar apa? Itu Pak, orang depannya ada makanan. Oke. Oke, sekarang saya pingin bertanya ya. Dari gambar itu, gambar ini ya. Yang mana? Minuman dan kentang goreng. Icon. Oke, terus apa lagi? Itunya Pak, logo McD-nya Pak. Oh? Kok piye sih? Icon loh. Orangnya. Icon. Orangnya. Icon itu harus yang menyerupai. Icon itu harus yang menyerupai. Oke. Sekarang kalau simbol yang mana? Yang huruf M itu, Pak. Logo McD, Pak. Brandnya, Pak. Logo brand kentangnya, Pak. Logo McD ya. Terus ada lagi nggak yang simbol? Kentangnya, Pak. Kentang mah itu ada simbol halal, Pak. Halal, simbol halal. Oke. Sorry, lemot banget nih. Sorry. Harusnya makin malam tuh makin terang benderang ya ininya ya. Sinyalnya ini kok tambah kacau nih. Oh, astagfirullahaladzim. Aku ngomong astagfirullahaladzim, kedengaran nggak teman-teman ya? Kedengar, Pak. Kedengar suara doa. Bentar, ini kita kurangin dulu ini kekuatan apa namanya soalan ini. Nggak bisa makan saya, Kak. Ngurai? PSFDT. Oke. Jadi icon tanda yang menghubungkan antara penanda dan penandanya bersifat persamaan bentuk ilmiah. Contohnya potret. Jadi si bintang film Korea tadi itu BTS yang tadi ya, itu sampai hukum tuh kemarin tuh karena orang pada berebut ya. Nah, si manusianya terus gambar kentang gitu ya, terus gambar minuman, itu namanya icon, teman-teman. Jadi paham nggak, icon itu dia memang memiliki pengertian adalah
tanda yang menghubungkan antara penanda dan tandanya bersifat bersamaan. Jadi kalau potret ya, potret, miniatur, peta, kalau kita lihat tadi itu kelihatan banget tuh di iklan itu tuh apa aja gitu ya yang menjadi yang kita bisa dapat baca gitu, apa saja yang disebut dengan ikon. Kemudian dari simbol tadi kan, simbol itu kan sesuatu yang sudah sifatnya konvensi, jadi satu gambar gitu ya, gambar yang sudah punya konvensi gitu. Nah, yaitu ada lambang halal, ada lambang McD-nya gitu ya, udah sepakat lah bahwa yang kayak gitu tuh lambangnya McD. Tapi orang-orang suku kubu gitu ya, orang-orang yang mungkin di pedalaman tidak paham itu adalah simbolnya McD. Jadi simbol itu sesuatu yang sudah dikonvensi, sesuatu yang sudah disepakati. Kemudian gambar halal gitu ya, itu bentuknya simbol. Nah, kalau indeksnya itu kira-kira yang mana indeksnya? Gambarnya hilang ya? Iya, Pak. Bentar. Gambarnya tadi kemana? Oh. Nah, ini kan ya gambarnya ya. Ini yang gambar orang indeks. Indeksnya yang mana? Bentar. Kurangnya dulu buat indeks itu adalah tanda yang memiliki keterikatan eksistensi. Ada api, HP berbunyi. Nah, kira-kira kalau kita melihat ini gitu ya, melihat ini, nah ya, melihat gambar yang tadi, yang mana kira-kira yang termasuk dalam indeks? Orang yang menawarkan, Pak. Orang yang menawarkan itu dalam artian misalnya yang mana? di iklan itu kan orangnya itu menawarkan, Pak. Nah, imbasnya orang lain akan membeli gitu, Pak. Iya. Jadi ekspresinya si Jungkook BTS, Pak. Oh, itu berarti penggemar BTS nih. Ya. Tugas teman-teman itu hanya cari film yang teman-teman harus menentukan. Ini. Nah, ini. Ikonnya yang mana, indeksnya yang mana, simbolnya yang mana. Itu kalau dalam konteks objek dulu ya. Jadi biar ngerti gitu, teman-teman. Jadi minggu depan teman-teman cari film, teman-teman bisa tahu di mana ada simbolnya di mana, ikonnya di mana, dan indeksnya di mana. Paham sampai sini nggak teman-teman? Pak, izin bertanya. Boleh. Kalau filmnya itu nanti bebas, Pak. Bebas. Apa ada tapi jangan biasanya kan film itu kan ada scene ya. Iya gitu, Pak. Itu bagian adegan. Ya boleh saja sih film panjang atau film pendek, tetapi kan pasti tidak semuanya gitu ya. Tapi bisa saja misalnya di scene 1 itu yang saya baca simbolnya crop aja ya. Dilingkarin ini satu dan itu ya apa saja, tapi film ya teman-teman ya, karena kita nanti akan ngomongin terus film ya, belajar sedikit semiotikanya. Ini akan saya share sama teman-teman saya sengaja nggak banyak slide-nya ya, karena makin banyak nanti makin banyak juga poinnya, jadi pasti bingung gitu.
Cukup segini aja, selain cukup sebetulnya ya. Nah jadi kan kalau triangle meaning semiotiknya si Peirce itu semuanya itu akan saling berhubungan. Nah ini tuh kan tanda panah ya Neng ya, teman-teman semua. Jadi dia pertamanya itu representamen dulu, tandanya dulu. Dia nanti bisa langsung ke interpretan, kemudian atau dia bisa, kita sudah lihat objeknya apa. Nah dari interpretan juga bisa masuk lagi ke objek. Dia muter-muter aja gini, ini nggak boleh terpisah-pisah. Ya kan? Misalnya ini ada gambar teh botol. Nah teh botol itu di representamen itu kan ada berapa tuh? Representamen itu kan ada 3. Setiap bidang ini representamen ada 3, interpretan ada 3, dan objek ada 3. Bingung kan ya? Maka harus dicoba dulu. Kita sekarang mencari ini dulu. Nanti lama-lama pintar teman-teman. Wah gampang lihat orang tuh langsung. Wah ini simbol nih. Wah ini indeks nih. Wah ini icon nih. Nah mengapa kita mulai dari 3 bagian dalam ranah objek? Dalam ranah objek itu sebetulnya ranah yang agak terakhir sebetulnya ya. Karena icon, indeks, simbol ini teman-teman teh sering mendengar kata-kata ini kan ya. Sering nggak sih? Sering kan? Cuma belum memahami apa sih icon tuh ya sebetulnya kan gitu ya. Semuanya dibilangin simbol, padahal mungkin itu bukan simbol, itu icon. Jadi karakteristik icon atau simbol itu dia harus memiliki pakatan. Kalau icon itu sesuatu yang sama dengan bentuk alamiahnya. Dan kemudian indeks itu adalah sesuatu yang misalnya kayak tadi ya. Siapa namanya gambar yang di tadi itu? Jungkook BTS, Pak. Jikun. Jungkook, Pak. Oh, Jungkook. Aku sama nggak? Tahu ya? Enggak ya? Nggak sama ya? Juki. Oke. Nah, itu kan kalau kita ngomongin indeksnya yang mana? Nah, salah satunya betul tadi agak betul gitu ya. Bagaimana ekspresi itu. Jadi dia bisa begitu itu kenapa? Ya, itu kenapa sih? Apa sih yang mau dia mau dia katakan, yaitu ayo makan ini, itu kan gitu ya. Nah itu kan harus ada sebab akibat mengapa dia ekspresi itu, karena dia ingin menawarkan makanan. Ini si Kevin baru masuk nih, si Kevin. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi gini, saya ulangi lagi. Tugas teman-teman itu akan melihat icon, indeks, simbol dalam satu tayangan film. Itu dulu. Nanti berikutnya baru saya akan menerangkan ini. Di dalam interpretan atau tafsir itu dia ada bagian ini. Minggu depan. Jadi setelah teman-teman nyoba, mana sih icon, mana sih indeks, nanti kita akan ngomongin representamen, akan ngomongin interpretan, pasti akan ngomongin itu. Sehingga ini akan paham si Sander Peirce. Baru kita mulai, nanti akan keseluruhan, saya akan nerangin gimana sih bikin satu tulisan dalam konteks jurnal, hasil penelitian. Nanti teman-teman memperhatikan objeknya apa, filmnya apa, nanti periksa, nanti dia bisa bakal jadi satu tulisan. Sehingga untuk Sander Peirce gitu ya, Sander Peirce ini kita punya satu tulisan. Mudah-mudahan di 4 kali pertemuan bisa satu tulisan lah yang Sander Peirce. Ini kan udah semester 5 semua kan? Bentar lagi skripsi loh teman-teman tuh. Saya semester 3, Pak. Oh, semester 5. semester 3 ya apa? Iya, Pak. Semester 3, Pak. Umu semester 3. Iya, Pak. Saya ini juga 5, Pak. Yang semester 5 siapa? Firna 5. Saya, Pak. Oh, semester 5, iya. Yang semester 5 dia akan segera skripsi sebetulnya. Makanya mungkin ini bisa menjadi tawaran, tapi sebetulnya di wilayah sastra itu ya, untuk analisis atau metodologi
terus teknik pendekatannya dengan pendekatan semiotik itu sudah biasa dalam konteks skripsi gitu ya, itu sudah biasa pendekatan semiotik gitu. Nah, makanya ini salah satu bahan gitu ya bagi teman-teman, nanti saya ingin apa sih dalam konteks penelitian ini gitu. Termasuk di wilayah manajemen gitu ya, silakan ada manajemen ya, juga ada analisis semiotik sebetulnya. Misalnya kenapa sih orang seleranya tuh lebih memilih itu dibanding ini? Itu kan harus ada analisis semiotik juga. Tapi hari ini harus bingung dulu, jadi wah pasti ya, oh iya ya. Tapi ketika sudah melihat dipraktekin ya dalam konteks poster aja misalnya, teman-teman itu udah bisa melihat, oh iya ya, simbol tuh itu, icon tuh itu, indeks yang masih rada bingung gitu ya, karena ini berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya sebab akibat gitu. Malah kita bisa melihat poster itu sendiri. Kenapa poster itu menggunakan artis Korea? Nah, itu kan sebab akibat sebetulnya. Indeksnya kan bisa itunya, yang lebih besarnya membacanya. Jadi nanti di pelan-pelan gitu sampai teman-teman itu semuanya bisa jalan gitu, yang meaning triangle-nya atau segitiga makna itu bisa jalan semua. Jadi kalau itu nggak bisa jalan semua ya teman-teman tuh gampang analisis tuh. Alifa jurusan Pendidikan apa? bahasa dan sastra Indonesia, Pak. Tuh, pasti banyak ngegunain ini nanti. Iya, semester 7 lagi, Pak. Ya, dan nanti di sesur ya, di perminan sesur itu banyak ngomong. Itu banyak ngomongin strukturalisme. Teks itu apa, makna teks dan sebagainya. Gitu. Cuma memang seharusnya teman-teman tuh dari sesur dulu, ini teh baru ke sini. Ini memang agak rumit si porsi ini. Nanti yang lebih rumit lagi kalau sudah ke Roland Barthes ya. Roland Barthes agak rumit lagi. Tapi mudah-mudahan saya sedang pintar gitu. Kalau sedang seleo otak tuh ya, teman-teman juga jadi susah menangkapnya. Mudah-mudahan nanti pas ketemu Senin depan, saya juga udah pintar gitu ya, teman-teman ya. Doakan saya supaya otaknya nggak keseleo. Malam ini aduh sungguh keseleo saya. Saya juga agak bingung menjelaskannya teman-teman. Karena memang harus agak praktis gitu ya. Toh ketika kita menemukan mana ikon, mana indeks, mana simbol, teman-teman juga udah benar. Tinggal bagaimana ini kan baru bagian objek loh ya, belum yang bagian representamennya, terus di bagian interpretannya itu belum, representamennya belum. Misalnya ke wilayah ini nanti kita lihat mana sih pesan-pesan ini gitu ya ada di situ. Tapi yang pasti ini dulu. Itu teman-teman. Jadi tugas teman-teman nonton gitu ya di minggu ini, cari icon, cari indeks, dan cari simbol dalam tontonan itu. Nanti gini teman-teman, setelah teman-teman akan menemukan ikonnya, itu dalam konteks qualisign-nya yang mana. Nah itu nanti minggu depan aja, temuin aja dulu ininya ya. Nanti qualisign-nya gimana, terus remenya yang mana. Kan teman-teman itu kan ingin jadi dukun semua kan ya. Jadi dengan belajar semiotik itu teman-teman bisa jadi dukun. Oke ya. Ada pertanyaan lagi kah? Atau pertanyaan yang mendasar? Apa belajar semiotik gitu? Pak, ini tugasnya berarti di screen capture ya, Pak? Ya. Terus pidato aja, Ayu. Pidato aja. Menurut saya ikonnya ini. Nih. Anak-anak bahasa Indonesia pinter ngomongnya kok. Saya bukan sastra. Kamu apa sih? Manajemen? Saya arkeologi, Pak. Arkeologi itu harus belajar banget semiotik. Ya, Pak. Ada mata kuliahnya juga, Pak, di semester ini. Iya. Harus pinter banget tuh, karena harus melihat ini apaan sih kalau menemukan sesuatu. Ada jurusan filologi nggak di sini? Nggak ada ya. Filologi itu tentang artefak bahasa. Saya ada Ada ya, sastra ada. Wah ini berat semua ya teman-teman tuh ya, ada mata kuliah itu. Tapi ya susah sih kalau apa ya?
mungkin oh praktik gitu. Oh ini ikon ini baru saya ngerti gitu. Tapi kalau ceramah gitu nggak ngerti. Makanya setelah saya jadi dosen tuh saya tidak begitu tertarik dengan ceramah-ceramah yang panjang. Harder aja bahasa Indonesianya. Harder itu apa? Saya juga masih mahasiswa yang gagal dalam mendengarkan gitu. Apalagi kalau sudah digurui gitu ya saya oleh dosen, saya itu udah nolak aja sih hati saya itu. Karena menurut Dwight Gordon itu ya, orang itu nggak ada yang bodoh, tapi orang itu belum ketemu cara belajar yang benar. Maka kecerdasan orang itu kan dibagi-bagi, ada kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan bahasa. Misalnya saya memiliki kecerdasan kinestetik, itu kan olahraga. Saya tidak bisa memaksa Verna misalnya untuk paham terhadap keilmuan saya karena dia punya kecerdasan linguistik namanya, kecerdasan bahasa. Jadi masih terus cara belajar orang itu juga macam dia dengan diceramahi itu dia lebih pintar. Makanya saya nggak percaya sebetulnya dalam satu kelas gitu ya ada yang ranking 1, ranking 2 itu saya nggak percaya. Kebetulan saja yang ranking 1 dia cocok dengan strategi belajar model itu. Saya itu teman-teman ya, S1 saya itu jelek. Saya kuliah 7 tahun. D3 dulu. Terus D3 itu kan harusnya 3 tahun ya. Terus saya lanjut S1. Harusnya kan 3 tahun juga. Tapi saya S2 saya itu ya, itu saya cum laude, teman-teman. S2 saya cum laude. Dan saya cuma 1,5 tahun. Dan S1-nya 7 tahun. S2-nya itu saya 1,5 tahun. 1 tahun setengah cum laude. Gaya nggak? Gaya kan? Terus S3 saya itu saya dapat beasiswa LPDP dan saya cum laude. Saya itu 4. Gaya nggak? Gaya. Itu tuh saya baru ketemu cara belajarnya teman itu. Jadi jangan pernah merasa kita bodoh. Baru ketemu itu setelah S2. Saya itu ketemu cara S3 saya baru ketemu cara belajarnya gitu. Kalau S3 itu kan merdeka banget. Karena saya kan by research ya. Jadi ya langsung proposal, langsung turun ke lapangan. Jadi merdeka. Rupanya sekolah itu saya itu menolak dengan sistem sekolah yang tidak memerdekakan. Itu sebetulnya. Itu teman-teman. Jadi saya nggak percaya bahwa ada orang bodoh. Saya nggak percaya. Karena saya pernah menjadi orang yang bodoh ya. Maksudnya tuh malas gitu. Jadi waktu S itu coba bayangkan S1 saya 7 tahun. IPK-nya 3,3. Saya lupa. Tapi di S2 saya itu cukup berprestasi lah. S3 itu dapat beasiswa LPDP itu sulit teman-teman. Jadi sefakultas saya itu cuma saya satu-satunya yang dapat LPDP. Bukan karena pintar. Kenapa coba? Karena skenario Tuhan. Oh, udah susah ya Jafir ya. Kalau udah skenario Tuhan ya. Kalau Jafir itu pasti dia ngomongin kalau bahasa Arab itu ada filsafat timur tuh. Ada namanya Al-Halaj. Oh, pernah dengar Al-Halaj nggak Jafir? Belum ya? Pernah, Pak, pernah. Nah, Al-Halaj itu ngomong gini, ana al-hajj, atau dalam konsep kita ada yang namanya sisi tenar. Saya manunggalin kaula Gusti. Saya adalah Saya adalah Tuhan gitu ya. Tapi Al-Halaj itu gurunya sisi tenar tuh. Dia ngomong gini, ana al-hajj, saya adalah sumber kebenaran. Kedua-duanya mati itu tragis. Tapi saya itu penggemarnya Al-Halaj. Saya percaya betul bahwa manusia itu sudah diberikan skenarionya oleh Tuhan.
Jadi kemudian saya jadi dosen gitu ya, itu karena skenario. Jadi kenapa harus sombong? Ya karena skenario aja sih sebetulnya. Saya bisa S2, S3 gitu. S2-nya cum laude, S1-nya jelek gitu ya. S3-nya bagus lagi. Itu karena skenario. Tetapi teman-teman, tidak semua orang berhasil mempelajari skenario yang diberikan oleh Tuhan. Bingung kalian dok, coba. Oh, yuk. Ya, yuk. Ayo. Paham gak sih maksud aku tuh? Jadi enggak itu mengalirlah seperti opo sih. Firna lagi ini ya. Jadi maksudnya itu kita jalani hidup ini, kita berdoa, kemudian ketika kita dikasih skenario, kita harus pelajari skenario itu. Misal, kita dikasih kesedihan atau malapetaka, itu pelajari. Emang saya nggak pernah mengalami kesedihan. Sama, semua orang juga pernah mengalami kesedihan. Nah, salah satu membuka hal itu adalah semiotik sebetulnya. Dibayangkan ya, kalau kita memahami tentang bisa digabung sebentar, saya menutup dulu ya berarti. Oke teman-teman, tausiahnya minggu depan nanti kita lanjut ya, sambil teman-teman tausiah sama saya tentang presentasi apa yang ditonton itu. Kemudian ini nanti saya share di grup WA ya, PowerPoint ini, terus teman-teman baca, terus teman-teman juga bisa nonton YouTube, sebetulnya banyak lah ngomongin tentang yang dasar ini ya. Mudah-mudahan dengan provokasi ini ya, teman-teman mulai lihat banyak sekali kok hal-hal yang ada di YouTube itu yang bisa kita memudahkan kita untuk, sehingga kita minggu depan itu bisa berdebat gitu ya teman-teman ya. Sampai nanti kalau sudah paham betul tentang first, kita mulai akan bikin, saya akan nerangin tentang bagaimana satu metodologi penulisan gitu. Semua sudah bisa nulis artikel jurnal? Ya, nanti saya agak menyombongkan dikit tentang artikel saya. Saya penggemar etnografi sih sebetulnya ya, etnah metodologi yang langsung terjun ke lapangan. Dan saya penggemar kualitatif. Jadi saya tidak begitu suka kuantitatif. Jadi kualitatif. Jadi sebetulnya agak nyambung dengan teman-teman yang bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia kebanyakan pro saya gitu, karena dia ranahnya kualitatif. Apalagi yang sudah semester 5, kira-kira gua ngapain ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing kita nanti, salah satu pendekatan itu bisa juga dengan semiotik. Maka ranah semiotik dalam antropologi, misalnya ranah semiotik dalam ranah musik, itu saya sangat dekat gitu ilmu ini. Oke teman-teman, karena saya harus menghadiri lagi ya pendampingan ini, punten itu bahasa Sunda, artinya maaf gitu ya. Saya permisi dulu dan kita sudahi dulu pertemuan malam ini. Ya. Saya mau tanya Pak, untuk presensi pada dikti Pak belum bisa Pak, saya absen. Oh, sayanya harus gimana umum? Gak tahu. Kayaknya juga saya sendiri belum pernah absen Pak di mata kuliah semiotika Pak, karena nggak bisa diklik. Oke. Siapa yang pernah absen di mata kuliah ini? Nggak ada Pak, nggak bisa. Belum kan ya? No. Oh, oke. Saya belum masuk ke ada tokennya Pak. Token kelasnya nggak ada Pak. Oke, gini. Token kelas, saya yang harus bikin presensinya sepertinya ya. Nanti tokennya itu saya kirim ke teman-teman. Nah, iya Pak. Oke. Memang merepotkan sih sebetulnya ya. Tahan emosi teman-teman ya. Orang sabar itu disayangi Allah. Betul nggak Jafir? Kita tanya sama Ustadz Jafir, dia pasti oke. Oke teman-teman, coba nanti saya uji dulu sepandanya ya. Jadi sementara ini absennya itu manual dulu, tapi menurut saya nggak usah lah absen manual lah ya. Nanti aja kita urus dulu sepandanya, kita absen aja di situ. Karena bagi saya nggak begitu
senang dengan sesuatu yang formalistis gitu ya, yang konkret aja sih sebetulnya ya. Jadi dengan grup WA itu sebetulnya sudah oke sih sebetulnya ya. Jadi nanti saya hidupkan dulu sepadanya. Mungkin mudah-mudahan malam ini saya punya energi untuk ngoprek ya sepadanya supaya bisa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak lah ya. Ya, Pak. Nanti saya kirim ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih sekali. Mohon maklum biasa. Saya mohon dikasihani gitu. Jadi sebelum konsep mengasihani itu penting teman-teman. Oke, saya tutup pertemuan malam ini dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti PowerPoint-nya saya share ya. Iya, Pak. Oke ya. Makasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih semua Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sehat, Pak.